Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Stigma Anime. Setelah sebelumnya kita membahas alur cerita anime Inuyasha Part 1 Arc Feudal Fairy Tail, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke arc keduanya yang berjudul Thunder Brothers. Yang belum nonton arc satunya bisa cek link deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, siapkan kopi dan cemiran kalian, dan jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe di pojok kanan bawah. Oke, tanpa panjang kali lebar lagi, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Let's go! Setelah kejadian yang terjadi di benteng, kita diperlihatkan Kagome, Inuyasha, dan Paman Kyoga sedang menyantui sambil makan-makan. Tiba-tiba saja, langit menjadi gelap dan muncullah siluman bocil yang ternyata menginginkan si Konotama. Ternyata siluman bocil itu merupakan seorang siluman rubah yang bernama Sippo. Ia membutuhkan kekuatan si Konotama untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Jadi diceritakan ayahnya Sippo dibunuh oleh siluman halilintar bersaudara, di mana mereka mengincar pecahan si Konotama yang dimiliki oleh ayahnya. Siluman halilintar bersaudara itu bernama Manten dan Hiten. Mereka merupakan siluman yang terkenal dengan kekejamannya. Inuyasha yang menganggap remeh mereka berdebat sedikit dengan Sippo, hingga akhirnya Sippo memperdayai Inuyasha dan yang lainnya, kemudian membawa pergi pecahan si Konotama. Dalam pelariannya, Sippo bertemu dengan salah satu siluman halilintar yang bernama Manten. Saat Sippo marah karena melihat bulu ayahnya yang dipakai oleh Manten, tanpa sengaja ia menjatuhkan si Konotama. Manten yang melihat itu langsung mengincar si Konotama. Namun tiba-tiba saja Kagome datang dan menyerang Manten. Apa daya, Manten jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Hingga akhirnya Kagome dan pecahan si Konotama pun dibawa pergi oleh Manten. Kemudian Sippo akhirnya pergi menuju ke Inuyasha dan mengajak Inuyasha untuk menyelamatkan Kagome. Saat Kagome berada di kediaman siluman halilintar bersaudara, ia mengelabui mereka dengan mengatakan Inuyasha memiliki banyak pecahan si Konotama. Hingga Kagome kemudian diajak untuk mencari Inuyasha. Saat mereka bertemu dengan Inuyasha, Hiten yang tidak sabaran langsung menyerang Inuyasha. Terjadilah pertarungan yang lumayan sengit. Sedangkan Manten dikerjai oleh Sippo, sampai-sampai ia marah besar karena rambutnya pada rontok. Dengan bantuan Sippo, Inuyasha akhirnya berhasil membunuh Manten. Hiten yang marah langsung mendatanginya dan memakan Manten yang sedang sekarat. Kekuatan Hiten pun meningkat pesat. Beberapa saat, Inuyasha terlihat terdesak. Sedangkan Kagome dan Sippo terkena serangan Hiten. Inuyasha yang melihat itu pun menjadi marah. Dengan kekuatan Tessaiga, Inuyasha akhirnya berhasil mengalahkan Hiten. Dengan adanya perlindungan dari kulit rubah ayahnya Sippo, Kagome dan Sippo pun terselamatkan. Keesokan harinya, Kagome yang akan kembali ke dunianya mencoba dihalangi oleh Inuyasha. Namun itu percuma. Dengan mantra Kagome berhasil lolos. Di dunianya, Kagome kembali menjalani rutinitasnya sebagai siswi SMP kelas 3. Karena Kagome sudah 3 hari tidak masuk sekolah, beberapa teman-temannya mengkhawatirkannya. Sedangkan di kuil keluarganya, tiba-tiba sebuah jimat yang diwariskan turun-temurun terbakar dan muncullah sosok siluman yang berupa topeng. Ternyata siluman topeng itu merupakan seorang siluman pemakan tubuh yang dari turun-temurun disegel oleh leluhurnya Kagome. Kakek Kagome yang mencoba menyegelnya malah tertimpa reruntuhan kuil. Sepulang sekolah, Kagome melihat ambulan yang membawa kakeknya. Ia pun bergegas menuju ke kuil. Di sana ternyata topeng siluman itu sudah merasuki seorang petugas kebakaran dan melarikan sebuah mobil pemadam kebakaran. Malam harinya, topeng siluman itu pun menyerang dan memakan banyak manusia. Ia pun menyerang rumahnya Kagome untuk mendapatkan si Konotama. Ternyata di dahi topeng siluman itu terlihat ada pecahan si Konotama. Kagome yang mengalihkan perhatian siluman itu meminta adiknya yang bernama Sota untuk memanggil Inuyasha. Namun saat ia melompat ke sumur,
malahan tidak terjadi apa-apa. Tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja muncul Inuyasha di hadapannya. Mereka pun mencari Kagome, dan di saat yang tepat Inuyasha sampai di tempat Kagome. Tidak lama kemudian, Inuyasha berhasil menebas siluman topeng tersebut. Karena matahari sudah nampak, Kagome pun bergegas meninggalkan Inuyasha dan Sota. Beberapa hari kemudian, saat Kagome pulang sekolah, ia melihat seorang anak yang menjahili orang-orang di taman. Saat ia mengejarnya, ternyata anak itu merupakan seorang roh yang kemudian menghilang begitu saja. Sore harinya, Kagome menemani Sota untuk menjenguk temannya di rumah sakit yang bernama Satoru, yang sudah lama terbaring di rumah sakit akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya. Namun lagi-lagi, roh anak yang tadi dilihat di taman terlihat di sana dan menjahili temannya Sota. Di perjalanan pulang, Sota bercerita dan menunjukkan rumah Satoru yang kebakaran. Sampai di sana, lagi-lagi roh itu terlihat dan dengan sengaja melempari mereka dengan pot tanaman. Ternyata roh tersebut merupakan kakaknya Satoru yang bernama Mayu. Setelah Mayu menghilang, terlihat seorang siluman aneh yang meniup seruling. Menurut paman Kyoga, siluman itu bernama Tatarimuke, yang merupakan siluman yang senang menghibur roh anak kecil dan membawa mereka ke surga maupun neraka. Jadi, Mayu ternyata masih dendam dan mencoba untuk membunuh Satoru. Kagome yang tidak ingin Mayu dibawa ke neraka mencoba menyadarkan Mayu. Karena Mayu sudah menjadi roh jahat, Tatarimuke pun membawanya. Inuyasha dan Kagome mengejar, namun hanya Kagome yang bisa ikut ke dunia itu. Mayu yang ditarik ke neraka mencoba diselamatkan oleh Kagome. Hingga Mayu tersadar dan meminta maaf. Mayu pun akhirnya kembali menjadi roh bocil seperti kalian. Beberapa hari kemudian, ada seorang lelaki di sekolahnya yang bernama Hojo. Tiba-tiba saja mengajaknya ngedate. Dengan kompor-komporan dari teman-temannya, akhirnya Kagome menerima ajakan tersebut. Setelah itu, Kagome kembali ke masa lalu. Di sana terlihat Kagome dan kawan-kawan sedang naik sebuah kapal. Tiba-tiba ada seorang wanita yang terjatuh dari sebuah tebing. Wanita itu kemudian bercerita bahwa desanya diserang oleh siluman laba-laba. Siluman itu sangat kejam, ucap gadis tersebut. Kagome dan Inuyasha akhirnya mengantarkan gadis itu ke sebuah kuil, di mana di sana mereka tahu bahwa nama gadis itu adalah Nazuna. Di kuil itu ada seorang biksu yang merupakan gurunya Nazuna. Mereka pun menginap di kuil tersebut. Namun, setelah makan malam, mereka diserang oleh siluman laba-laba. Dan guru Nazuna pun tertangkap oleh siluman tersebut. Kagome dan kawan-kawan yang telah keluar dari kuil terkejut melihat rambut Inuyasha berubah menjadi warna hitam. Di sana, paman Kyoga menjelaskan bahwa seorang Hanyu memiliki kelemahan, di mana pada suatu waktu Hanyu akan berubah menjadi manusia seutuhnya, seperti halnya Inuyasha sekarang. Ia akan menjadi manusia di saat gerhana bulan terjadi seperti saat ini. Tak berselang lama, Nazuna datang dan meminta pertolongan supaya mereka membantunya menyelamatkan gurunya yang tertangkap. Mereka pun menuju kembali ke kuil. Namun sesampainya di kuil, mereka dikejutkan dengan kenyataan ternyata gurunya Nazuna tersebut merupakan siluman laba-laba yang sebenarnya. Ia mencoba untuk mengambil sikon utama. Inuyasha yang sudah tertangkap akhirnya dibantu oleh Kagome. Mereka kewalahan menghadapi siluman itu. Hingga akhirnya pagi pun muncul dan kekuatan Inuyasha pun kembali. Dan sekaranglah waktunya untuk serangan balik. Dengan kekuatan Tessaiga, Inuyasha dengan mudah memusnahkan siluman tersebut. Setelah kejadian itu, Kagome dan kawan-kawan pun meninggalkan Nazuna dan melanjutkan pencarian pecahan sikon utama yang lainnya. Oke, sekian pembahasan alur cerita anime Inuyasha Part 2 Arc Thunder Brother. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa support channel ini dengan menekan like dan subscribe. Oke, selamat beristirahat. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Sayonara.